Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Kelompok kriminal bersenjata serang penambang emas di Pegunungan Bintang. Seorang penambang tewas. Seorang juru parkir di Sorong ditemukan tewas di semak-semak. Kedelai mahal, tempe di Merauke langka. Seluruh awak kapal penangkap ikan Inkamina akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah kapal tersebut dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan laut Tanjung Makoi, Kabupaten Raja Ampat. 9 orang nelayan di kapal tersebut dievakuasi bertahap tim SAR Sorong setelah terombang-ambing cukup lama di lautan. 6 ABK dievakuasi lebih dahulu ke kota Sorong, sementara nahkoda dan 2 orang ABK masih berada di kapal menunggu evakuasi selanjutnya. Tim SAR Sorong sebelumnya mendapatkan laporan kapal nelayan Inkamina mengalami kerusakan. Tim langsung diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan 1 kapal SAR. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pesisir Pantai Lampu 1 hingga ke Payung dan ke kawasan Dalir. Saat ini kondisinya mengkhawatirkan akibat tergerus air laut saat air pasang. Bila kondisi ini terus dibiarkan akan mengancam kehidupan warga di daerah pesisir Pantai Lampu 1. Pemkab Merauke mengambil langkah antisipasi dengan membuat bedeng beton di pesisir pantai. Bedeng didirikan sekitar 70 meter untuk tahap pertama. Warga kampung nelayan menyambut dengan senang pembangunan bedeng beton ini. Sebagai warga kampung seperti apa, Bapak? Yang begini yang bagus. Dia ditahan agak lama daripada yang sana. Yang Hengki bikin itu tidak baik. Oh, itu sudah hancur ya? Sudah hancur. Itu ada berapa meter itu yang dihancurin buat itu? Itu tidak berapa meter yang Hengki bikin. Kalau ini bisa tahan ini ya? Yang ini boleh. Jadi Bapak tidak ragukan lagi Tidak ya? ragu lagi. Yang ini boleh. Bapak punya mau sepanjang pantai dikasih begini boleh? Ya, yang begini boleh. Supaya aman ya? Ya. Selama ini seperti apa memang? Selama ini kita lihat ini memang tidak ada perhatian dari pemerintah. Kalau seperti sekarang ini memang baru bagus ya. Artinya ini abrasi sudah mulai kurang ya? Ya, sudah mulai ya. Bapak pun mau ini semuanya nanti sepanjang pantai ini dikasih begini? Iya, harus seperti begini boleh. Oh gitu. Ya, ini berapa meter saja ini untuk kali ini? ini sekitar ada 200 atau 300-an begitu. Meter ini ya? Iya, ya. Sudah berapa hari kerja ini? Ini ada 22 bulan. 22 bulan ini ya? Sebelumnya Pemkab Merauke juga telah membangun talut di kawasan ini untuk menangkal abrasi. Namun talut yang dibangun roboh dan hancur akibat dihantam gelombang air pasang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Mimika saat ini menyiapkan lahan kosong untuk para pedagang pasar swadaya yang saat ini masih berdagang di Jalan Bayangkara. Pemkab sudah berkali-kali meminta pedagang agar pindah ke pasar sentral. Namun pedagang enggan dan tetap menggelar dagangan mereka di pasar lama. Akibatnya situasi di kawasan itu semrawut dan kumuh. Dinas Perdagangan Mimika sudah melakukan pertemuan dengan para pedagang, khususnya mama-mama asli Papua, untuk menampung keluhan mereka dan tengah menyiapkan lahan kosong buat mereka. Ini lagi berusaha. Jadi sebelum kita pisahkan, kita tempatkan mereka pada posisi ini, kita harus cari tempat mereka dulu. Ini yang pertama. Tapi yang sekarang saya harap oleh mereka sudah tidak boleh sampai pada jalan. Ini bukan hanya penertiban, tapi kita belum bisa memindahkan mereka. Tetapi kalau kita sudah pindahkan, apabila kita sudah siap, kita sudah mendengar keluhan dari mereka segala sesuatu, sehingga kita buat secara bertahap. Tradisi, jiwa, tata cara, pikiran mereka dalam menjual. Nah, kalau kita akan tetap memaksakan mereka di tempat yang mereka tidak kehendaki, dia akan kembali.
Nah, sehingga sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang kami lagi kerja keras dengan semua pihak, semua teman-teman OPD ini. Kita lagi cari bagaimana kita cari solusi untuk kita sudah diskusi rapat sudah 2 kali terkait itu. Tapi juga bukan itu, persoalan lain lagi adalah persoalan transportasi. Kita benahi ini bukan satu loh. Jadi kalau soal memindahkan pasar-pasar bukan hanya pasarnya, tapi kita harus pikirkan juga yang berpengaruh yang lain, transportasi. Mereka rata-rata tidak mau ke pasar karena kita tidak ada transportasi langsung ke sana. Walaupun kita minta nanti bus jemput ke sana, kita himbau masyarakat juga supaya masyarakat juga yang tertib, pembeli, konsumen. Kalau kita juga saling mendukung, bukan saja mama yang menjual saja kita ini, tapi kita juga harus sadar akan semua ini. Jadi ini saling terikat gitu. Keberadaan pasar lama di Jalan Bayangkara menjadi salah satu penyebab kemacetan dan kesemrawutan. Pemkab berencana menertibkan kawasan ini agar enak dan nyaman dipandang mata. Namun para pedagang bersikeras berjualan karena warga sudah terbiasa berbelanja di pasar lama. Mereka khawatir relokasi ke tempat yang baru justru merugikan mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.